Perkenalkan, saya Andar Christopher Saragi dari perwakilan kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil PPT kami mengenai oligopoli. Di sini kelompok 8 beranggotakan saya, yaitu Andar, kedua Romi, ketiga Nanda Rusli, keempat Ekris. Di slide ini pembahasan, kami di sini akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama itu pengertian dan karakteristik oligopoli, faktor penyebab terjadinya pasar oligopoli, perbedaan oligopoli dengan kesepakatan dan tanpa kesepakatan, bentuk-bentuk pasar oligopoli, dan keuntungan dan kerugian pasar oligopoli. Oligopoli bagaikan sebuah drama di atas panggung ekonomi, di mana hanya beberapa perusahaan besar yang menjadi pemeran utama. Berbeda dengan pasar ramai yang diramaikan banyak penjual. Di sini hanya segelintir perusahaan yang mendominasi produksi dan penjualan suatu produk. Bayangkan industri semen di mana hanya beberapa nama besar seperti Gresik, Semen Indonesia, dan Holcim yang menguasai pasar. Mereka bagaikan raksasa yang menentukan harga dan arah industri. Persaingan antar mereka pun sengit, penuh strategi licik dan manuver cerdas untuk menarik perhatian konsumen. Di pasar oligopoli, informasi menjadi kunci utama. Setiap perusahaan berusaha keras untuk menggali data pasar, memahami preferensi konsumen, dan membaca langkah pesaing mereka. Inovasi produk dan strategi marketing pun menjadi senjata utama untuk menarik hati pembeli. Keuntungan besar menjadi milik para pemain oligopoli. Kekuatan finansial mereka memungkinkan mereka untuk berinvestasi besar-besaran, membangun infrastruktur canggih, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Tak heran, mereka menjelma menjadi pengusaha besar, menentukan harga, dan bahkan memengaruhi kebijakan pemerintah. Oke, selanjutnya karakteristik oligopoli. Beberapa penjual yang mendominasi pasar, yaitu hanya memiliki beberapa penjual yang mendominasi penawaran produk tertentu. Karena jumlah penjual terbatas, tiap perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga dan persaingan. Contohnya itu pasar telekomunikasi dengan hanya beberapa operator besar yang menguasai pasar. Yang kedua, kekuatan pasar atau market power. Perusahaan dalam pasar oligopoli memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Mereka datang memengaruhi harga dan kuantitas produksi. Kekuatan ini mungkin berasal dari ukuran perusahaan, teknologi, merek, dan distribusi yang kuat. Oke, di slide selanjutnya ini, yang ketiga, hambatan masuk, barriers to entry. Pasar oligopoli memiliki hambatan bagi perusahaan baru untuk memasuki pasar. Ini berupa biaya tinggi, regulasi, atau kendala teknologi. Contohnya itu seperti biaya riset dan pengembangan yang tinggi dalam industri farmasi. Keempat, saling ketergantungan atau mutual interdependence. Perusahaan dalam pasar oligopoli sering mempengaruhi keputusan satu perusahaan memengaruhi keputusan perusahaan lainnya. Mereka harus memperhitungkan reaksi pesaing saat menetapkan harga atau strategi lainnya. Yang kelima ini produk homogen atau terdiferensiasi. Produk dalam pasar oligopoli dapat homogen atau serupa atau terdiferensiasi atau berbeda. Produk homogen itu adalah produk yang hampir identik antara perusahaan seperti bahan bakar minyak. Dan produk terdiferensiasi itu produk dengan perbedaan kualitas, merek atau fitur seperti smartphone dari berbagai produsen. Contoh oligopoli yang melakukan diferensiasi produk adalah industri mobil dan rokok. Sedangkan oligopoli yang melakukan produk homogen adalah industri baja, pipa, paralonseng, dan kertas. Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ekris Wanimbo dengan NIM 23321 511. Di sini saya akan menjelaskan slide ke-7 dan 8, yaitu faktor penyebab terjadinya oligopoli. Faktor penyebab terjadinya pasar oligopoli. Pasar oligopoli laksana dunia yang dikuasai segelintir raksasa. Tak terjadi begitu saja
Berbagai faktor kompleks saling terkait memenuhi benang cerita di balik dominasi perusahaan-perusahaan besar. Mari kita selami lebih dalam telusuri akar penyebab di balik terciptanya pasar oligopoli. 1. Skala ekonomi yang tinggi. Memasuki industri oligopoli bagaikan mendaki gunung es, biaya sangat besar bagaikan tebing curam. Menghalangi pendatang baru hanya perusahaan dengan modal besar atau raksasa yang mampu membangun infrastruktur teknologi dan jaringan distribusi yang menempuh semakin besar skala produksi. Semakin murah pula biaya per unit, memicu dominasi perusahaan yang telah mapan. Yang kedua, diferensiasi produk yang sulit. Produk-produk oligopoli seringkali memiliki karakteristik yang mirip, bagaikan anak kembar yang sulit dibedakan. Membangun diferensiasi yang signifikan membutuhkan investasi besar dalam penelitian dan pengembangan. Sekali lagi, memicu dominasi perusahaan dengan modal besar. Yang ketiga, keberadaan hambatan masuk yang tinggi. Memasuki pasar oligopoli laksana melewati lorong sempit dan penuh rintangan. Paten, hak cipta, dan regulasi pemerintah menjadi tembok tinggi yang menghalangi pendatang baru. Keuntungan yang telah diraih perusahaan lama bagaikan benteng kokoh membuat mereka leluasa mempertahankan posisinya. Dan yang keempat, kontrol atas sumber daya alam. Dalam beberapa industri seperti pertambangan dan minyak bumi, akses terhadap sumber daya alam yang terbatas menjadi kunci utama. Perusahaan yang berhasil menguasai sumber daya alam ini bagaikan Raja Midas, memiliki kekuatan besar untuk mendominasi pasar. Yang kelima, ketergantungan pada efek jaringan. Pada industri seperti telekomunikasi dan platform online, efek jaringan menjadi faktor penentu. Semakin banyak pengguna yang terhubung, semakin tinggi nilai produk. Perusahaan yang telah memiliki basis pengguna yang besar bagaikan raksasa yang sulit digulingkan karena konsumen enggak beralih ke platform dengan pengguna yang lebih sedikit. Yang keenam, adanya perilaku kolusif. Terkadang perusahaan-perusahaan oligopoli bekerja sama bagaikan komplotan rahasia untuk manipulasi harga, membagi pasar, atau menyingkirkan pesaing. Perilaku ini semakin ilegal, dapat semakin memperkuat dominasi mereka di pasar. Yang terakhir, pengaruh politik dan regulasi. Hubungan kedekatan dengan pemerintah dan penguasa bagaikan jimat keberuntungan bagi perusahaan oligopoli. Regulasi yang menguntungkan dan hambatan bagi pesaing dapat membantu mereka mempertahankan dominasi di pasar. Nama saya Romi Andrianto dengan NIM 23321500033. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman saya sebelumnya, dan saya akan menjelaskan tentang perbedaan oligopoli dengan kesepakatan dan tanpa kesepakatan. Oligopoli dengan kesepakatan. Dalam kondisi ini, perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli membuat kesepakatan biasanya berupa kesepakatan harga dan produksi. Tujuan dari kesepakatan ini adalah untuk menghindari perang harga yang akan membawa kerugian bagi masing-masing perusahaan pada kondisi tertentu. Hal ini bisa terjadi apabila beberapa perusahaan melakukan kesepakatan seperti penetapan harga, yang biasanya disebut sebagai praktik kartel. Oligopoli tanpa kesepakatan. Dalam hal ini, setiap perusahaan beroperasi secara independen tanpa membuat kesepakatan dengan perusahaan lain.
Persaingan antar perusahaan biasanya berupa perbedaan harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Meski hanya ada segelintir perusahaan yang jadi produsen atau pedagang, persaingan pasar oligopoli tanpa kesepakatan adalah terbilang sangat sengit. Ini karena setiap perusahaan melakukan berbagai cara untuk mempertahankan konsumen dan berusaha merebut konsumen baru dari perusahaan pesaing. Perbedaan utama antara oligopoli, kesepakatan dan tanpa kesepakatan. Yang pertama, oligopoli dengan kesepakatan memiliki bukti nyata persekongkolan, sedangkan oligopoli tanpa kesepakatan hanya menunjukkan pola interaksi yang saling mempengaruhi. Dalam sifat keterbukaannya, oligopoli bersifat eksplisit dan terbuka pada oligopoli yang melakukan kesepakatan, sedangkan interaksi dalam oligopoli tanpa kesepakatan bersifat implisit dan tersembunyi. Dan juga dalam segi efisiensinya, oligopoli dengan kesepakatan dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan membagi pasar dan mengurangi persaingan, sedangkan oligopoli tanpa kesepakatan mungkin lebih kompetitif dan mendorong inovasi dan efisiensi. Dan juga ada dampak pada konsumennya. Oligopoli dengan kesepakatan dapat merugikan konsumen dengan harga yang lebih tinggi dan pilihan yang lebih sedikit, sedangkan oligopoli tanpa kesepakatan mungkin lebih menguntungkan konsumen dengan harga yang lebih kompetitif dan pilihan yang beragam. Dan juga di sini saya akan menjelaskan apa itu bentuk-bentuk pasar oligopoli. Yang pertama ada pasar duopoli, pasar yang dikuasai oleh dua perusahaan besar. Duopoli seringkali terjadi dalam industri dengan teknologi tinggi dan biaya produksi yang tinggi, seperti industri pesawat terbang dan manufaktur mobil mewah. Contohnya adalah Airbus dan Boeing dalam industri pesawat terbang. Yang kedua ada oligopoli murni, yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan dengan jumlah yang sama besar. Persaingan antara perusahaan dalam oligopoli murni cenderung lebih ketat dibandingkan duopoli, karena setiap perusahaan memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Contohnya adalah industri semen di Indonesia, di mana beberapa perusahaan seperti Gresik, Semen Indonesia, dan Holcim mendominasi pasar. Seterusnya yang ketiga ada oligopoli terdiferensiasi, yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan yang menawarkan produk yang berbeda-beda. Meskipun produk-produk tersebut memiliki fungsi yang sama, diferensiasi dalam hal merek, kualitas, dan layanan memungkinkan perusahaan untuk bersaing satu sama lain. Contohnya adalah industri deterjen, di mana beberapa perusahaan seperti Unilever, Procter & Gamble, dan Kao mendominasi pasar dengan menawarkan produk deterjen yang berbeda-beda. Seterusnya yang keempat ada oligopoli homogen, yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan yang menawarkan produk yang hampir identik. Persaingan dalam oligopoli homogen biasanya berfokus pada harga dan strategi marketing untuk menarik konsumen. Contohnya adalah industri komoditas seperti minyak bumi dan gas alam, di mana beberapa perusahaan besar seperti OPEC dan ExxonMobil mendominasi pasarnya. Yang kelima ada oligopoli bersubsidi, pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan yang menerima subsidi dari pemerintah. Subsidi ini dapat berupa bantuan keuangan, keringanan pajak, atau akses ke sumber daya alam yang murah. Contohnya adalah industri penerbangan di berbagai negara, di mana maskapai penerbangan nasional menerima subsidi dari pemerintah untuk menjaga kelangsungan hidup mereka. Selanjutnya yang keenam ada oligopoli bilateral, pasar yang dikuasai oleh dua perusahaan yang saling berhubungan, di mana satu perusahaan menjual produknya ke perusahaan lain yang kemudian mengolahnya menjadi produk akhir. Contohnya adalah industri petrokimia, di mana beberapa perusahaan besar memproduksi bahan baku kimia yang kemudian diolah oleh perusahaan lain menjadi plastik dan produk lainnya. Seterusnya yang ketujuh ada oligopoli monopolistik, yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan yang membeli produk dari banyak penjual. Dalam oligopoli ini, perusahaan-perusahaan
memiliki kekuatan tawar yang besar untuk menekan harga pembelian dari para penjual. Contohnya adalah retail besar, di mana beberapa perusahaan besar seperti Walmart memiliki kekuatan tawar yang besar untuk menekan harga produk dari para pemasok. Singkatnya, biar saya jelaskan, yang pertama ada duopoli, yaitu pasar yang dikuasai oleh dua perusahaan besar. Yang kedua, oligopoli murni, pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan dengan jumlah yang sama besar seperti industri semen tadi. Yang ketiga ada oligopoli terdiferensiasi, yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan yang menawarkan produk yang berbeda-beda seperti industri deterjen. Yang keempat, oligopoli homogen, singkatnya itu pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan yang menawarkan produk yang hampir identik seperti industri komoditas seperti minyak bumi dan gas alam. Yang kelima ada oligopoli bersubsidi, yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan yang menerima subsidi dari pemerintah seperti industri penerbangan di berbagai negara tadi. Selanjutnya ada oligopoli bilateral, yaitu pasar yang dikuasai oleh dua perusahaan yang saling berhubungan seperti industri petrokimia tadi. Yang ketujuh, yang terakhir ada oligopoli monopolistik, yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan yang membeli produk dari banyak penjual seperti industri retail besar. Pagi, Salom. Kinket Demand Curve Model. Model kurva permintaan yang patah ini menunjukkan bahwa dalam pasar oligopoli, harga cenderung stabil. Jika sebuah perusahaan mencoba menaikkan harga, perusahaan lain tidak akan mengikuti, menyebabkan penurunan yang signifikan dalam kuantitas yang diminta. Sebaliknya, jika sebuah perusahaan menurunkan harga, perusahaan lain akan mengikuti, menyebabkan peningkatan yang kecil dalam kuantitas yang diminta. Akibatnya, perubahan kecil dalam biaya marginal tidak akan mempengaruhi harga keseimbangan dan kuantitas. Kelebihan dan kekurangan pasar oligopoli. Kelebihannya adalah perusahaan akan sangat mengupayakan motivasi dan inovasi dan menjaga kualitas terbaiknya mengingat persaingan yang begitu ketat di antara perusahaan. Kegiatan produksi menjadi lebih efektif. Harga produk menjadi lebih sesuai dengan keinginan konsumen karena perusahaan oligopoli lebih memusatkan diri pada persaingan bukan harga. Penemuan baru, perusahaan tidak mudah ditiru atau diimbangi oleh perusahaan pesaing, sehingga timbul dorongan yang kuat untuk memacu kemajuan teknologi. Meskipun tidak banyak, tetapi konsumen mempunyai beberapa pilihan merek yang sesuai dengan keinginannya. Kekurangannya adalah ketatnya persaingan dalam pasar oligopoli yang membuat produsen baru sangat kesulitan untuk masuk atau mengikuti persaingan pasar dan bertahan di sana. Harga barang cenderung lebih tinggi daripada persaingan sempurna. Seringnya terjadi kesepakatan di beberapa perusahaan oligopoli untuk mengendalikan harga dan produksi. Membutuhkan biaya produksi dan strategi promosi yang cukup besar. Kebutuhan akan iklan akan menaikkan biaya produksi hingga lebih tinggi di atas biaya rata-rata minimum. Terjadinya banting harga antara produsen untuk mendapatkan lebih banyak pembeli. Kondisi pasar oligopoli bisa membuat persaingan pasar menjadi tidak seimbang.